Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Baik, pada video kali ini kita akan membahas ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun? Nun sukun adalah huruf nun yang ditandain seperti ini. Nun, di atasnya ada tanda sukun ataupun tanda bulat. Ya, sedangkan tanwin adalah suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda. Sekali lagi, suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda. Ingat, bukan nun sukun ya, tetapi bunyi suara nun sukun. Ya, bukan nun sukun tetapi bunyi suara nun sukun. Ya. Dan tanwin ini ada 3 cara baca, yaitu an, in, dan un. Yes. An, in, dan un. Contohnya apa? Kitabun, kitabin, kitaban. Kitabun, dhammatain, kitaban, fathatain, kitabin, kasratain. Ya, insya Allah bisa dipahami dan saya yakin teman-teman sudah mengerti, insya Allah sudah bisa. Baik, hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5 macam ya. Hukum nun sukun dan tanwin, hukum nun sukun ataupun tanwin ya terbagi menjadi 5 macam ya. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar halqi. Yang kedua idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iqlab. Dan yang terakhir adalah ikhfa. Yang terakhir adalah ikhfa. Sebagian yang lain ada yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga iqlab dan yang keempat adalah ikhfa. Intinya sama saja. Yang penting kita harus mengetahui semua ini. Baik, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu izhar halqi. Apa artinya izhar? Izhar artinya jelas. Dari kata zahara yazharu. Artinya ataupun yazhuru, wallahu a'lam, ana lupa. Artinya jelas. Kemudian halqi. Halqi berasal dari kata halqun ya, yang artinya tenggorokan ya. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah ya, apabila nun sukun ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Sekali lagi, apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Dibaca jelas. Seperti namanya izhar halqi, dibaca jelas. Nah, huruf izhar ada 6 ya. Yang pertama apa? Hamzah, kemudian ha, kha, ain, ghain. Ya. Hamzah, kemudian ha, kemudian ha, atau bisa dibilang ha kecil ya. Kemudian kha, ain, dan ghain ya. Huruf 6 ini disebut juga dengan huruf halqiyah ataupun huruf tenggorokan ya. Ingat teman-teman, jika kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas. Afwan, sekali lagi, jika kita membaca Al-Quran ya, nun sukun bertemu dengan huruf yang ini ataupun tanwin, makanya harus dibaca jelas. Oke, contohnya bisa kita lihat pada berikut ini. Yang pertama adalah kullun amana hamzah. Kullun amana. Kullun amana. Ada tanwin,
Kemudian setelahnya hamzah, makanya dibaca jelas. Kullun amana. Kemudian man a'ta. Man a'ta. Jangan dibaca man a'ta, tapi apa? Man a'ta. Man a'ta. Kemudian maridan aw ala. Maridan aw ala. Dha, ya, harokatnya fathatain ataupun tanwin bertemu dengan hamzah, dibaca jelas. Maridan aw ala. Maridan aw ala. Maridan aw ala. Satu lagi. Contohnya, wala yakhshawna ahadan illallah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Jangan dibaca ahadan illallah. Ya, ahadan illallah yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh dari huruf ha. Ya. Salamun hiya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Perhatikan, mim harokatnya dhammatain bertemu dengan huruf ha. Ya, maka dibaca jelas. Yang contoh yang lainnya, alam anhakuma. Alam anhakuma. Perhatikan di nun mati bertemu dengan ha. Alam anhakuma. Dibaca jelas. Fariqan hada. Fariqan hada. Qaf berharokat bertanda baca fathatain bertemu dengan ha. Dibaca jelas. Kemudian contoh dari huruf ain. Ya, contohnya apa? Siratal ladzina an'amta. An'amta. Di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. An'amta. Nun mati bertemu dengan ain, dibaca jelas. Jangan dibaca siratal ladzina an'amta. Na'an'amta. Jelas. Ya, contoh lainnya, ajran 'azima. Ajran 'azima. Ra berharokat fathatain bertemu dengan ain, dibaca jelas. Yang lainnya, contoh lain, wa ajrun 'azim. Wa ajrun 'azim. Dhammatain bertemu dengan huruf ain, tanwin bertemu dengan ain. Kemudian man 'amila. Man 'amila. Man 'amila. Nun mati bertemu dengan ain, dibaca jelas. Kemudian huruf ha. Alimun hakim. Alimun hakim. Tanwin bertemu dengan ha, dibaca jelas. Alimun hakim. Azizun hakim. Zun, dhammatain bertemu dengan ha, tanwin bertemu dengan huruf ha, dibaca dengan jelas. Kemudian man hamala zulma. Man hamala zulma. Nun mati bertemu dengan ha, dibaca dengan jelas. Kemudian ghain. Ghain, ya. Contohnya, hal min khaliqin ghairullah. Min khaliq. Min khaliq. Jangan dibaca min khaliq, tapi min khaliq. Jelas. Min dibaca dengan jelas. Kemudian la'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. Waw berharokat dhammatain bertemu dengan ghain, dibaca dengan
jelas. Kemudian huruf kha yang terakhir, ya. Qaumun khasimun, qaumun, ya, mim mun khasi, mun khasi. Mimnya dibaca dengan ini kha-nya dibaca dengan jelas. Mun kha, mun kha. Jangan dibaca mun kha, tapi mun kha. Qaumun, qaumun khasimun. Contoh yang lainnya, man khasyiyar rahman. Man khasyiya, nun mati bertemu dengan kha, dibaca dengan jelas. Man khasyiya, man khasyiyar rahman. Ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya, ya. Insya Allah beserta dengan contohnya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bisa dipraktekkan, ya. Jika ada yang salah ataupun jika ada yang keliru dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam mempelajari Al-Quran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.